Anakku pulang. Ini, Mama, biar mama lihat. First, mukanya juga kurus. Kali ini pulang, mama pasti kasih kamu makan yang bergizi. Kok kamu pulang sendirian? Pacarmu mana? Papa. Lin Feng dia, hari ini ada urusan mendadak, jadi tidak jadi pulang. Urusan mendadak lagi? Masa iya, harus calon mertua ini, yang datang menjemputnya? Iya nih, pacaran 5 tahun belum dibawa pulang. Kak, cewek itu, nggak boleh, terlalu menganggap diri penting. Jangan sampai kamu dimanfaatkan begitu saja, lalu mengira di hati dia, kamu itu sangat berarti. Papa, Mama, tahun ini, memang kami berdua yang ingkar janji. TAPI, aku janji sama kalian, tahun depan aku pasti bawa dia pulang untuk ketemu kalian. Sudah. Nggak dibawa pulang malah bagus. Nggak usah kesal melihatnya. Makan. Sini aku yang bawa. Nomor plat ini, bukan mobil pacarku? Memang Meng hebat ya. Pacar yang dibawa pulang, tinggi dan tampan, bisa nyetir, mobil mewah seperti BMW seri 5. Apa katamu? Sepanjang hidupmu, pada akhirnya kalah sama dia. Kamu bilang ini, mobil pacarnya Meng Meng? Tapi nomor plat ini, jelas-jelas yang aku beli, BMW seri Wu ITU. Xiaoyan. Perusahaanku hari ini, tiba-tiba ada urusan mendadak. Aku tetap nggak bisa ke rumahmu. Bisa nggak? BMW ini kamu tinggalin buat aku? Kamu pulang naik Volkswagen aja. Ini hal biasa, kok. Kenapa heboh? Kamu nggak bisa bawa pulang pacar? Masa nggak boleh orang lain bawa pacar pulang? Bagus sekali Shen Lin Feng. Selama ini pakai uangku, nyetir mobilku. Akhirnya malah jadi pacar orang lain. Bantuin aku ngancurin sebuah mobil. Tuan Lu, ampun, Tuan Lu, Tuan Lu. Walaupun dia menghindariku selama 5 tahun. Bukan berarti kalian boleh sentuh. Mengerti? Kami benar-benar nggak tahu. Dia orangnya Tuan Lu. Iya, Pak Lu. Lagi pula kami mengajukan syarat harus tidur dulu baru mau kerja sama. Dia juga nolak, kok. Bawa dia pergi. Pak Lu, ampun, Pak Lu. Ada APA? Datang ke rumahku. Bantuin aku ngancurin mobil. Oke. Kamu gila, Camille. Di siang bolong, berani-beraninya kamu suruh orang ngancurin mobil? Lihat baik-baik. Mereka lagi ketemu orang tua, buat bahas petunangan. Seberapa cemburu pun kamu, nggak boleh malu-maluin di sini. Cepat ikut aku pulang. Camille, nggak tahu diri. Aku mau lihat, kamu mau ngaco apa hari ini? Ternyata pacarku yang dingin ini juga punya sisi lembut seperti itu. Cuma nggak diberikan ke aku aja. Halo. Kamu lagi di mana sekarang? Ada APA? Aku cuma pengen tahu. Kamu lagi di mana sekarang? Udah aku bilang, lagi lembur di kantor. Kalau nggak ada urusan, jangan telepon aku. Aku sibuk. Shen Lin Feng. Tahun ini, kan mau bahas pernikahan dengan orang tuaku. Masih nggak ada waktu nemenin aku pergi?
Oke, aku tahu. Ini urusan nanti aja dibahas. Aku sekarang benar-benar nggak bisa. Siapa sih ini? Nggak tahu malu. Udah dibilang sibuk. Masih aja nelpon terus. Bu, ibu nggak tahu? Calon menant-tu Ibu ini? Sangat hebat. Sering ada cewek. Nelpon ganggu dia. Bilang mau ngejar dia. Tant, kita lanjut bahas. Pernikahan aku sama Meng Meng aja. Oke, sini, minum teh. Aku tahun ini baru mulai kerja, harus bersaing capai target, jadi nggak bisa ketemu orang tuamu. Tahun depan aja, tahun ini capek, nggak jadi ke rumahmu. Aku sekarang sibuk, urusan ketemu orang tuamu bisa nggak, tahun depan aja? Ok. Xiaoyan. Tahun ini tiba-tiba ada urusan mendesak di kantor, aku tetap nggak bisa ke rumahmu. Shen Linfeng. 5 tahun ini, kamu terus cari alasan, buat nggak ketemu orang tuaku. Jangan-jangan, karena dia? Kakak, kamu nggak bisa memikat hati pria. Nelpon berkali-kali juga percuma. Terima nasib aja. Tahun ini, pasti nggak bakal ketemu pacar kamu. Oh ya? Kalau kamu mau ketemu dia, aku bisa bikin kamu ketemu sekarang. Jiang Yun, kamu gila ya? Pacarmu kalah saing kok malah ngehancurin mobil orang? Ini mobil BMW yang mahal loh. Otakmu kemasukan keledai apa? Ayo pergi. Itu bukan anak perempuan Kilo Aga Jiang? Biasanya kelihatannya lemah lembut. Kok berani ngerusak mobil orang? Iya, benar. Anak kecil ini hebat juga ya. Gawat, gawat. Udah pada dateng semua. Gue lihat gimana kamu nyelesain ini. Pasti ada yang bakal nilisian. Siapa yang ngerusak mobil gue? Siapa sih? Di siang bolong begini, berani-beraninya ngerusak mobil pacar gue. Tahu nggak BMW seri 5 ini? Berapa mahalnya? Gue yang ngerusak. Jiang Yan, kamu kok di sini? Kak Jiang Yun. Kamu datengnya pas banget. Kamu kan teman kecil gue dari dulu. Waktu gue nikah sama kakak Lin Feng. Kamu harus jadi bridesmaid-nya, ya? Shen Linfeng. Kamu mau nikah? Sama dia? Bukan kayak yang kamu pikir. Meng Meng lagi dicari-cari keluarganya buat nikah. Gue cuma pura-pura jadi pacarnya, buat nutupin ke keluarganya. Iya, Kak Jiang Yun. Antara gue sama kakak Lin Feng, nggak ada apa-apa. Nggak percaya? Lihat aja. Takar. Gue yang minta kakak Lin Feng pura-pura jadi pacar. Kak Jiang Yun. Jangan salah paham. Ini cuma bayaran buat kakak Lin Feng yang udah mau bantu acting. Acting pura-pura kok sampai transfer-transferan? Gimana menurutmu? Gue manggil kakak Lin Feng. Kakak Lin Feng. Dia manggil Meng Meng. Meng Meng. Panggilan kami. Mesra banget. Kamu nggak apa-apa? Kak Jiang Yun.
Masa iya kamu? Nggak terima gue punya pacar? Terus dorong-dorong gue? Jiang Yun. Penjelasan gue, udah cukup jelas kan? Udah cukup belum ulahmu? Pacar gue nggak mau pulang sama gue. Dia malah sama cewek lain. Di sini pura-pura jadi pasangan mau tunangan. Ini gue yang bikin ulah? Lihat tuh, jadi ribut. Memang benar kata orang. Kamu tahu nggak? Keluarga Meng Meng lagi maksa dia nikah. Sekarang dia sampai, nggak berani angkat telepon dari rumah. Kalau udah pulang, dia harus hadapi tekanan dari saudara-saudaranya. Masa kamu nggak punya sedikit rasa kasihan? Dia. Keluarga dia daikjar kijar biut naika. Terus aku? Shen Lin Feng. Kita udah pacaran 5 tahun. Orang tua aku sampai hari ini cuma pernah lihat fotomu doang. Tetangga-tetangga. Siapa yang nggak tahu? Aku punya pacar 5 tahun, yang nggak pernah dibawa pulang? Mereka di belakang, ngomongnya nggak karuan. Kamu tahu nggak? Ini keterlaluan banget. Kok bisa sih gitu? Payah. Oak. Jadi sekarang kamu mau terus-terusan pura-pura ya? Aku. Cac l'enfant. Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Pura-pura nggak tahu ya. Aduh. Nggak nyangka dia orangnya kayak gitu. Bagus Shen Lin Feng. Jadi kamu tetap milik. Biarin aku sendiri hadapi semua ini. Gosip-gosip itu ya? Kamu tetap cuekin semua kesedihan yang aku alami 5 tahun ini. Iya kan? Xiao Yun. Aku. Udah, jangan ngomong. Jenggen. Kita putus. Ribut apa sih? Meng Meng. Pacarmu itu. Ya ampun. Ini bukan salah Lin Feng. Ini kakak Jiang Yun. Udah lama suka sama Kak Lin Feng. Jadi waktu tahu kita mau tunangan, dia nggak bisa terima kenyataan, makanya mobilnya dirusak. Ternyata si cewek ini. Waktu kecil kelihatannya baik-baik. Udah gede, malah jadi pelakor. Payah, nggak bisa rebut pacar orang, malah mobilnya dirusak, nggak tahu malu. Nggak heran, pacar 5 tahun, nggak berani dibawa pulang. Ternyata dia pelakor. Sudahlah, kita kan tetangga semua. Urusan ini udah selesai. Cacac Jiang Yun. Uang buat perbaikan mobil. Atas nama Kak Lin Feng. Nggak usah kamu ganti. Meng Meng memang baik hati. Nggak mau berantem sama pelakor kayak kamu. Payah, nggak heran dia dapet pacar yang baik banget. Lihat tuh dia baik hati banget. Cepetan minta maaf. Mau jadi pelakor, memalukan keluarga kita. Shen Lin Feng. Kamu yang bilang. Kamu yang bilang aku Jiang Yun. Ini pelakor atau bukan? Jiang Yun. Aku Pangil Camus Cacac. Itu Mangormati Camus. Tapi jangan keterlaluan. Kamu berani-beraninya di depan aku, pukul pacar aku. Shen Lin Feng. Kamu cuma diam saja, melihat dia memukulku? Sudah, jangan ribut lagi. Urusannya dibicarakan nanti saja. Nanti? Kalau tidak sekarang? Kamu akui kalau kamu pacarku? Atau kita berdua? Tidak akan ada nanti lagi. Apa yang kamu omongkan? Jiang Yun. Dari kecil kamu suka merebut milikku. Sekarang, pacarku juga mau direbut. Ya, kamu sampai segininya. Jadi pelakor? Di komplek kita,
Kok bisa ada orang seperti kamu? Wanita tak tahu malu. Ayah, udara di komplek kita jadi tercemar. Baik. Oak. Semuanya bilang aku pelakor, ya? Sekarang akan kutunjukkan pada kalian. Siapa pelakor yang sebenarnya? Di sini, ada semua chat aku dan Shen Linfeng. Selama 5 tahun pacaran. Kakak, chat kamu ini, kok isinya cuma, kamu yang ngomong sendiri? Jangan-jangan, ini cuma perasaanmu sendiri? Ternyata pesan yang kukirim. Selalu dia tanggapi dengan asal. Tapi dulu aku, sama sekali tidak menyadarinya. Kami tidak lama bersama. Chatnya juga tidak banyak. Tapi, Kami ada foto resmi yang diumumkan. Semoga kita seumur hidup, tidak pernah berpisah. Lihat, Kak, mereka sudah ciuman. Mending kamu akui saja, kalau kamu pelakor. Shen Linfeng. Berakting sampai segininya. Memang perlu? Sudah. Sekarang semuanya sudah jelas. Jiang Yun. Lin Feng itu nggak suka sama kamu. Jangan berhayal lagi, kalau kamu itu pacarnya. Terus ganggu dia. Ini kenapa sih? Lao Jiang, pas banget kamu datang. Cepat, tolong, nasehatin anakmu. Aduh, anak kuliah yang baik-baik. Ya di selingkuhan udah keterlaluan. Masih berani datang ke sini dengan sombong. Nggak tahu malu banget. Camus. Diemaja. Mana mungkin anakku jadi selingkuhan? Kalau masih ngomong sembarangan, awas ku pencet mulut kalian. Anakmu itu mobil orang, sampai dirusak. Di sini masih aja berusaha membela diri. Si cowoknya aja nggak mau mengaku. Iya. Masih aja buka-buka. Riwayat chat di HP. Dikasih lihat ke orang. Taunya. Dia sendiri yang naksir satu sisi. Ngejar-ngejar mau jadi selingkuhan. Kalian ngomong sembarangan. Sans barangan. Ayah. Lao Jiang. Lao Jiang. Ayah. I'm Mukina Serengan Jantung. Cepat antar dia ke rumah sakit. Lao Jiang. Nggak bisa nyala. Nggak bisa nyala sama sekali. Ibu, mobilnya rusak. Kamu ini, kapan kamu bisa lebih dewasa? Harus bunuh ayahmu dulu, baru puas? Ayah. NK, aku minta maaf atas nama anakku. Tapi ini soal nyawa, bisa nggak kamu anterin ayahnya ke rumah sakit dulu? Ayah, ini soal nyawa. Kalau bisa bantu, ya bantu. Kakak Linfeng. Lihat, sekarang aja, udah dicurigain. Hubunganmu sama Kak Jiang Yun gak jelas. Kalau kamu anterin ayahnya ke rumah sakit lagi, bukannya makin gak jelas? Mobil saya dirusak oleh putrimu. Lebih baik kalian panggil ambulans saja. Bu. Kita kan tetangga, kami juga bukan, tega membiarkan orang mati. Begini saja, asalkan Kak Jiang Yun mau minta maaf. Dan berjanji, tidak akan jadi pelakor lagi. Saya akan menyuruh Lin Feng, antar Paman Jiang ke rumah sakit. Minta maaf. Katakan kamu tidak akan jadi pelakor lagi. Ibu. Aku bukan pelakor. Dasar anak bandel, kok keras kepala banget sih? Meng. Paman Jiang ini, melihatmu tumbuh besar. Aku minta maaf untuk Yunyun. Tolong antarkan dia ke rumah sakit, ya? Kak Jiang Yun. Lihat, kamu bikin paman marah sampai begini. Kita sebagai perempuan harus tahu diri. Liu Mengmeng, diam kau. Sudah kubilang, aku bukan pelakor.
Sampai kapan kamu mau membantah? Nyawa ayahmu tidak kamu pedulikan lagi? Ibu, aku benar-benar tidak. Minta maaf. Aku yang antar. Kak Jiang-yun. Paman hampir mati kesal karena kamu. Masa gengsi kamu lebih penting dari nyawa ayahmu, asal kamu minta maaf dengan baik. Ayamu. Akan tertolong. Kak, mengalah saja kak. Maaf. Tidak tulus sama sekali. Maaf. Janjinya mana? Maaf. Aku berjanji. Aku tidak akan pernah lagi mengganggu pacarmu, Shen Linfeng. Aku berjanji. Aku tidak akan jadi pelakor lagi. Sudah puas? Nah, baru benar. Kakak Linfeng. Mengingat, dia masih punya sedikit rasa bakti. Ayo kita bantu dia. Baik. Itu Yelu dari Haicheng. Siapa yang mengundang Raja Neraka ini? Mobil yang mau dirusak. Yang mana? Orang yang dipanggil kakak untuk merusak mobil. Ternyata Yelu. Apa hubungan mereka sebenarnya? Luya, ayahku kambuh penyakit jantungnya. Cepat tolong dia. Selamatkan orangnya. Tenang, tim medis saya, nomor 1 di dunia. Selama mereka ada, walaupun ayahmu sudah masuk pintu neraka, bisa ditarik kembali. Ayo cerita. Siapa yang berani? Siapa yang berani apa? Dia yang ngotot mau jadi pelakor. Ayahnya pingsan karena kesal padanya. Tidak ada hubungannya dengan kami. Pelakor. Betul. Dia itu. Dia tidak hanya mau merebut pacarku, tapi juga merusak mobil pacarku. Semua tetangga di sini menyaksikannya. Justru kamu membela seorang pelakor. Jangan-jangan. Dia juga pelakormu? Kok ada lagi satu pria? Anak perempuan Keluarga Jiang ini. Di luar sana, punya berapa banyak pria sih? Jadi, ini alasanmu merusak mobil? Ya. Dia selingkuh. Selingkuh apaan sih? Ini si selingkuhan. Yang menggoda menantuku. Menantuku sudah bilang dengan jelas padanya. Nggak suka sama kamu. Dia ini berkali-kali, terus-terusan, nempel-nempel ke menantuku. Ayo, tolong nilai, apa ini bisa dibilang menantuku yang selingkuh? Ya nggak bisa dibilang, kami di samping, lihat dengan jelas. Sudah jelas, Tuan Shen ini nggak tertarik sama dia. Iya, memang si cewek keluarga Jiang ini, ngotot sama pacar orang. Nggak tahu malu banget. Gimana menurutmu? Ini. Mata masyarakat itu tajam, aku nggak ada yang mau bilang. Oke. Kalau begitu. Berarti kamu mengakui, kalau Jiang Yun adalah selingkuhanmu?
Selingkuhan apaan sih? Semua orang sudah bilang dengan jelas, aku sama sekali nggak tertarik sama dia. Justru kamu, nggak tahu malu, nggak bisa nolak orang lain. Siapa tahu, dia itu selingkuhan orang lain? Membiarkan orang lain merangkul dan memeluknya. Mesra-mesraan. Jiang Yun. Kamu memang dasar wanita lacur. Kamu. Xiaoyun. Jiang-yun. Kamu berani memukul pacarku? Aku. Camus Berani Puculacu. Dia pukul dia itu wajar? Kamu itu siapa lagi? Kamu. Aduh, nggak ada keadilan. Nggak ada keadilan. Ada yang mukulin orang. Ayo semua lihat, tolong nilai. Ibu Kelo Aga Jiang. Begini caranya, kamu didik anakmu mau merebut, pacarnya anakku, gagal merebut, lalu bawa gerombolan preman buat mukulin orang. Masih ada keadilan nggak? Masih ada hukum nggak? Ayah, ini keterlaluan banget. Jadi selingkuhan, masih berani sok benar. Shen Linfeng. Sekarang semua orang merasa, aku yang semena-mena dan gak bisa diajak bicara. Tapi aku mau kamu yang bilang. Tamparan ini pantas nggak aku berikan? Aku. Aku apaan lagi? Cac l'enfant. Mereka sudah mukulin aku. Masa iya? Aku sebagai pacarmu. Aru terima perlakuan, inabejini. Shen Linfeng. Hari ini anakku bye-bye. Kena tampar 2 kali. Ini gara-gara kamu dan perempuan ini, yang bikin. Kalau hari ini kamu nggak kasih anakku penjelasan yang jelas. Jangan harap bisa masuk keluarga Liu kami. Cac l'enfeng. Hari ini, kalau kamu nggak ambil sikap buat aku, Nanti. di depan saudara dan tetangga, aku benar-benar nggak bisa angkat kepala lagi. Jiang Yun. Sudah kubilang aku nggak suka kamu, nggak suka. Sekarang pergi. Jangan ganggu aku lagi nanti. Biarkan dia lihat sendiri, sifat asli binatang yang munafik ini. Jiang-yun, asal kamu mau lepaskan binatang ini, aku punya 100 cara untuk balas dendam buat kamu. Apa katamu? Masih belum dengar jelas? Lin Feng bilang. Suruh kamu pergi. Hari ini biarkan dia pergi begitu saja? Terlalu mudah ya. Ngerusak mobil, mukulin orang lagi, baru beberapa tahun makan nasi kota. Langsung anggap orang desa, gampang ditindas. Ya? Kubunuh kamu. Kamu SI Peliker, hari ini harus minta maaf? Pelakor. Hari ini harus minta maaf. Aku paling benci pelakor. Yang merusak rumah tangga orang. Minta maaf. Cepat minta maaf. Pelakor tak tahu malu. Hari ini harus sujud minta maaf. Sudah kubilang, siapa yang maksa Jiang Yun lagi? Aku nggak akan segan-segan. Suda. Lagipula, Cac Jiang-yun. Sudah umur 30 lebih, belum menikah juga, merebut pacarku juga masih bisa dimaklumi. Menurutku, soal ngerusak mobil dan mukulin orang ini. Lupakan saja. Anakku, kamu terlalu baik hati. Dari kecil dia sudah nindas kamu. Ibu Jiang. Walaupun anakku nggak mau, permasalahin anakmu lagi. Tapi kamu juga harus didik anak perempuanmu itu. Kalau kamu benar-benar khawatir,
Dia nggak laku. Aku bisa kenalin dia. Denken Sie Pupu Yao Kilo Aga Kami. Daripada dia jadi pelakor. Kamu fitnah. Anakku pasti bukan pelakor. Pasti bukan. Sudah kayak gini, kamu masih bela dia. Kamu terlalu memanjakannya. Danggaya. Kalau dia benar-benar bisa menikah dengan sepupu jauhku, keluargamu yang beruntung. Jangan keterlaluan, kamu. Bo. Kalau benar-benar bisa cocok dengan sepupu jauhnya, itu juga hal yang bagus. Paling tidak kamu tahu diri. Jiang Yun, maksudmu apa? Kencan buta di depan mataku? Shen Linfeng. Kamu saja boleh dengan wanita lain membicarakan soal pernikahan. Aku tidak boleh kengkem buta ya? Aku sudah menjelaskan padamu, dengan sangat jelas, antara aku dan Meng Meng, tidak terjadi apa-apa, kami hanya berpura-pura saja. Kamu mau cari gara-gara sampai kapan? Shen Linfeng. Orang yang selingkuh dan menuduhku sebagai pelakor adalah kamu. Orang yang melihat papaku sekarat tanpa menolong, juga kamu. Kamu bilang aku yang cari gara-gara? Aku juga tidak mau begini. Itu semua karena kamu. Kalau kamu tidak merusak mobil, tidak membuat keributan di depan umum, masalahnya tidak akan berkembang, sampai sejauh ini. Masino? Semua ini salahku ya? Masalah ini, memang karena kamu terlalu impulsif. Ya. Memang salahku. Salahku karena dulu tidak bisa menilai orang. Buta mata sampai jatuh cinta padamu. Shen Linfeng. Masalahnya sudah berkembang sampai seperti sekarang. Kita putus. Kamu mau putus denganku? Memangnya kenapa? Baik, putus boleh saja. Tapi kembalikan barang-barang yang kuberikan padamu, padaku. Kalau tidak bisa mengembalikan, tarik kembali ucapanmu tadi. Bicarakan nanti saja. Baik. Aku kembalikan. Ini kan baik-baik saja. Nona Jiang. Kenapa lepas baju? Payah, apa yang terjadi ini? Menurutku sih. Kak Jiang Yun. Ini karena tidak terima. Ditolak pacarku. Kezal dan Mara. Sampai jadi gila, ya? Belum cukup memalukan? Barang murahan yang kamu beli di pasar loak untukku, kembalikan padamu. Kalung yang kamu beli seharga 9,9 dengan gratis ongkir, kembalikan padamu. Dan ini, cincin palsu yang kamu dapat dengan 50.000 rupiah, cincin palsu ini, juga ku kembalikan. Jangan sampai kedinginan. Shen Linfeng. Bertahun-tahun ini, semua barang yang kamu berikan padaku, selalu kau minta untuk kubawa. Tapi sekarang sudah ku kembalikan semua. Kita sudah selesai. Pergilah. Ayahmu sudah sadar. Sedang dirawat di rumah sakit. Terima kasih. Dia benar-benar melepasnya. Laki-laki ini siapa? Kamu putus denganku, apa karena dia? Hubungan kalian sebenarnya apa? Putus apa? Tuan Shen, kamu salah orang ya? Tuan Shen, jangan lupa statusmu sendiri. APA. Pacar kamu ada di sana. Apalagi? Dia siapa bagiku? Dan apa hubungannya denganmu? Dengan status apa kamu? Menudau? Pacar Meng Meng ini, kok rasanya aneh ya? Ayah, sepertinya dia cukup khawatir dengan hubungan si Jiang Yun ini dengan laki-laki itu. Betul. Enaka. Pacarmu ini kenapa sih? Aku dengar katanya. Jiang Yun mau putus sama dia. Ayah, pacarmu ini, benar-benar tidak masuk akal.
Kalau memang tidak suka sama sepupuku, dan tidak ada hubungannya dengan sepupuku, kenapa malah menyalahkan sepupuku? Karena putus sama dia? Betul. Iya, betul. Dia sendiri yang salah duluan. Iya, betul. Bon, l'enfant ini. Dia terlalu baik hati. Takut Kak Jiang Yun yang sedang terpuruk. Malage à tu. Kepelukan pria jahat. Kalau sampai terjadi sesuatu, ya tidak baik. Tuan Shen, di depan banyak orang seperti ini, beranikah kamu bilang dengan status apa? Kamu menuduhku? Aku. Ani, ini bagaimana? Kak l'enfant. Ayah Kak Jiang Yun. Sudah dibawa untuk pertolongan darurat. Ini sudah bukan urusan kita lagi. Ayo kita cepat masuk ke dalam. Kak l'enfant. Banyak orang yang lihat. Kalau sampai semua orang tahu kebenarannya, aku tidak bisa hidup lagi. Jiang Yun, soal putus hari ini, aku anggap kamu cuma bercanda, nanti aku akan datang sendiri. Jelaskan ke orang tuamu. Ayo pergi. Ayo pergi. Sudah pergi? Aku dianggap sebagai selingkuhan oleh semua orang, dia sama sekali tidak peduli. Tapi begitu nama Liu Mengmeng ternoda, dia lebih panik dari siapapun. Cinta atau tidak cinta, benar-benar jelas ya. Ayo pergi. Kak, orang tadi itu, benar pacarmu? Tapi sekarang, sudah mantan. Seharusnya aku sudah curiga dari dulu. Aku bilang tuh Shen Linfeng, kok dari dulu aneh terus, ternyata cuma pura-pura. Kak, tenang saja. Keluarga Jiang kami, bukan keluarga yang mudah ditindas. Nanti, aku pasti akan membalas pelajaran untuk si brengsek itu. Adik, kamu kenapa? Jangan salah paham. Ini bukan buat bantu kamu, cuma sekadar tidak suka sama si sampah itu. Lagipula, kita kan masih keluarga. Kamu ditindas orang luar. Aku juga malu, tahu? Kak. Pak Lu ini, hubungannya sama kamu apa? Dia kelihatannya seperti cukup peduli sama kamu. Selama ini, hidupmu tidak baik-baik saja. Lumayanlah. Kuma. Tertipu oleh penampilan palsunya. Selama 5 tahun saja. 5 tahun? Kak, kamu sama orang jahat itu, sudah 5 tahun? Jadi, dulu kamu menolak aku. Karena dia? Kenapa menghindariku? Mau apa? Aku tanya kenapa kamu menghindariku. Kamu. Pak Liu, tolong kamu sadar. Aku sudah punya pacar. Jangan ganggu aku lagi. Ini kontakku. Kalau ada kesulitan, ingat cari aku. Ingat simpan nomornya. Jangan sampai pacarmu tahu. Ayo. Si Luyar ini. Memang agak nakal sih. Tapi lumayan ganteng. Luya. Kak, wajahmu kok merah banget? Apa gara-gara kesel sama si brengsek itu? Enggak kok, masa sih? Pria brengsek kayak gitu. Enggak layak buat aku kesal. Luya, hari ini terima kasih ya. Kalau bukan karena kamu, aku benar-benar enggak tahu. Harus gimana?
Nggak usah segitunya. Kita berdua, nggak sampai harus bilang terima kasih. Shen Linfeng. Aku ingat kamu. Bu, gimana kabar ayah? Untung ditangani cepat. Sekarang udah nggak apa-apa lagi. Istirahat yang cukup beberapa hari pasti sembuh. Xiaoyun, temanmu ini benar-benar penolong besar keluarga kita. Kalau bukan karena dia, ayahmu mungkin benar-benar dalam bahaya. Kamu harus berterima kasih baik-baik sama dia. Ini nggak apa-apa kok, Tante. Selama itu urusan Ayun, aku pasti akan berusaha sebisaku. Bu minta maaf sama kamu. Masih sakit? Bu, udah nggak sakit lagi. Ibu tahu. Ibu tahu. Anak ibu bukan orang kayak gitu. Lui odar cerita ke ibu. Ibu nggak seharusnya mukul kamu. Bu, udah nggak apa-apa. Jangan terus-terusan nyalahin diri sendiri. Aku tahu. Waktu itu ibu khawatir sama ayah. Jadi terlalu panik. Aku sih, nggak pernah nyalahin ibu. Untungnya ayahmu sekarang udah nggak apa-apa. Dulu waktu pacarmu itu nggak bisa dibawa pulang, seharusnya ibu memaksa kamu putus sama dia. Iya, Bibi. Shen Linfeng itu benar-benar jahat, pergi pura-pura nikah sama cewek lain. Apa dia pernah mikir? Selama bertahun-tahun ini kak aku, nggak gampang jalannya, bikin aku salah paham sama kak bertahun-tahun. Ngomong-ngomong soal ini, aku jadi makin kesal. Kita harusnya merusak mobilnya, hancurin mobilnya habis-habisan. Sudahlah, kalau dipikir-pikir, ini juga salahku. Dulu otakku udah tertutup. Nggak bisa lihat sifat aslinya. TAPI. Sekarang juga belum terlambat. Untungnya, sekarang aku udah ngerti. Siapa yang harus aku sukai? Kak. Maaf. Aku juga sebelumnya tidak menyangka. Pak Harmio, ternyata orang jahat seperti itu. Semuanya sudah berlalu. Lagipula, kita kan keluarga. Masa ada dendam kesumat? Kak, syukurlah kalau kamu tidak marah padaku. Liu Mengmeng itu benar-benar menjijikkan. Dari kecil suka merebut pacarmu, sudah besar masih begitu. Pesenggen itu, lebih baik mereka jadian saja. Ini siapa yang berani? Beraninya maju. Kalian berhenti. Siapa suruh kalian? Buang sampah sembarangan di rumah orang? Kalian buta ya? Nggak bisa cari tong sampah? Kita kan tetangga lama belasan tahun. Buang sampah di depan pintu rumah orang. Kalian tidak punya hati nurani. Separah apapun kami, tidak lebih buruk dari jadi pelakor. Apa yang kamu omongin? Kakakku bukan pelakor. Pelakornya itu si Bunga Teratai Busik, Liu Mengmeng. Biasanya kamu kelihatan waras. Kok hari ini membela keluarga tanpa mempedulikan kebenaran? Betul. Kakakmu yang manis itu. Kasih kamu minuman ajaib apa sih? Mana ada minuman ajaib? Kalian sebelumnya kan sudah dibodohi oleh Liu Mengmeng, itu, dan juga Shen Linfeng itu. Dia juga bukan orang baik. Satu sisi pacaran sama kakakku, satu sisi lagi pura-pura jadi pacar Liu Mengmeng. Untuk urusan pernikahan, dia itu benar-benar sampah masyarakat. Orang jahat. Sudahlah,
Sekarang siapa sih di sini yang nggak tahu kalau kakakmu itu pelakor yang tidak tahu malu? Kamu. Betul, bahkan berani datang merusak mobil. Sampai bapaknya sendiri masuk rumah sakit karena marah. Kalian lihat sendiri. Jong-yun. Dari kecil kamu suka merebut barangku. Sekarang, pacar orang juga mau direbut, kamu sampai segitunya. Penjean jadi pelakor? Kok bisa ya di komplek kita ada orang tidak tahu malu seperti kamu? Betul, udara di komplek kita jadi tercemar. Ini direkam oleh bajingan siapa? Wah, berani jadi pelakor. Masa nggak boleh direkam? Video ini sudah viral di internet. Sampah di depan rumah kalian. Itu adalah ulah netizen yang muak dengan pelakor yang bekerja sama. Pasti Liu Mengmeng, cewek itu. Dari kecil dia memang suka merebut cowok orang. Yang paling dia benci itu kamu. Masalah ini, pasti dia yang menghasut. Santai aja. Aku punya cara buat buktiin kalau aku nggak bersalah. Adik sepupu. Simpan semua video ini. Jangan sampai hilang. Jong-yun, kamu jangan ngotot lagi. Mendingan minta maaf yang benar. Mungkin orang-orang nggak akan terus-terusan nyerang kamu. Iya bener, lihat aja keadaan kamu sekarang. Nama baikmu di desa ini udah jelek banget. Dick, besok Liu Mengmeng sama Shen Linfeng. Katanya mau tunangan ya? Kayaknya iya, aku denger gitu. Tahu di mana nggak? Kayaknya di Hotel Shanye. Ngapain nanya? Ya wait. Nyelesin urusan yang belum kelar. Lu ya, mobilnya belum dihancurin. Ya besok aja. Lanjutin ngancurin mobilnya. Langsung di hotel Lu, Shanye Hotel. Kamu gila, nggak bisa merebut cowoknya, malah mau ngancurin mobilnya. Kamu nggak takut tenggelam, dibanjirin omongan orang? Iya bener, Jiang Yun. Dengerin nasihat tante. Mereka di sana udah mau gelar pesta. Walaupun kamu masih nggak bisa move on, nggak ada gunanya juga. Mendingan jangan bikin ribut. Ini demi kebaikan semua orang. Baik apanya sih? Yang baik cuma cewek itu. Gimana dengan nama baik sepupuku? Menurutku, memang harus dihancurin. Orang jahat kayak gini, nggak cuma mobilnya, orangnya aja pengen aku gebuk. Kalian berdua ini keras kepala banget. Aku juga cuma mau yang terbaik buat kalian. Karena kalian nggak mau denger nasihat. Ya terserah kalian aja deh. Walaupun kamu ngelakuin apapun, pacarnya orang nggak akan peduli sama kamu. Ayo pergi. Siapa yang peduli? Dipelodotin orang jahat. Aku kasih tahu ya, mendingan beritain ke seluruh desa besok. Datang nonton pertunjukan bagus. Kak, aku udah ngomong besar nih. Besok, pasti bakal bikin malu mereka berdua. Tenang aja. Aku pasti nggak bakal biarin mereka ngelangsungin pesta pernikahan ini dengan lancar. Kak l'enfant. Hari ini, akhirnya kita mau tunangan. Setelah tunangan hari ini selesai, hubungan pacaran palsu kita berdua bisa dibilang udah beres. Mauvais raisin. Shen l'enfant. Setelah tunangan selesai, kamu nggak bisa seenaknya lagi. Kali ini aku pasti bakal bikin sandiwara kita jadi kenyataan. Datang. Meng-meng. Kira hari ini, kan cuma mau tunangan? Kok keluarga kamu datengin banyak banget orang? Bertunangan kan beda dengan menikah. Ngapain ngundang banyak-banyak orang? Itu baru aneh. Ini kan bukan rumahmu, itu tetangga-tetangga, mereka mau ikut-ikutan apa? Aduh, enak. Akhirnya kamu datang juga. Bu, ini sebenarnya ada apa sih? Sama spanduk ini, siapa sih bangsat yang pasang ini? Nggak tahu kalau aku sama Lin Feng. Hari ini nikah, mau cari masalah, ya? Meng-meng, kamu belum tahu? T'as eu apa? Jiang Yun hari ini mau merusak mobilmu. Aku nasihatin dia nggak mau dengar. APA, pelakor ini keterlaluan banget. Tapi kamu tenang aja.
seluruh warga desa datang buat dukung kamu. Iya, dukung kamu. Betul, dukung kamu. Kakak Linfeng. Kakak Jiang Yun. Dengki banget sih. 5 tahun kamu sama dia, sungguh menyiksamu. Jiang Yun ini, semakin lama semakin keterlaluan. Siapa yang keterlaluan? Menurutku yang paling keterlaluan di sini, ya kamu. Beneran datang, beneran datang. Bawa palu buat apa? Ini ada apa? Jiang Yun. Lagi Camus. Kenapa? Kemaluan waktu itu belum cukup, ya? Aku kan udah bilang sama kamu, nanti, waktu aku datang sendiri ke rumahmu, aku akan jelaskan semuanya. Kenapa kamu nggak dengerin satu kata pun, malah ngelakuin hal kayak gini? Diam aja kamu, siapa yang mau dengar penjelasanmu? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Sepuluh hari ini datang. Hal pertama ia merusak mobil. Hal kedua, ia menangkap basah. Menangkap basah? Ada apa sih? Rusak mobil sih nggak apa-apa. Pelakor yang nyari pasangan selingkuh. Baru pertama kali aku lihat. Iya, bener banget. Pelakor yang seberani ini, aku juga baru pertama kali lihat. Kamu ini, sepupumu yang gak tahu diri. Udahlah, kamu malah ikut-ikutan ngaco. Cepat bawa pergi Jiang Yun dari sini, biar gak bikin malu di sini. Hari ini siapa yang bikin malu? Belum tentu. Ted Liu, kamu ditipu sama anakmu. Dia biar nggak dipaksa nikah sama kalian, sengaja cari pacarku, buat pura-pura jadi pacarnya. Cuma sayangnya, walaupun aku udah putus sama si Shen ini, nggak akan nurutin kemauannya. Kamu ngomong apa sih? Sepupuku nggak ngomong sembarangan, putrimu adalah pelakor. Kalau tidak percaya, tanya saja langsung padanya. Setelah pertunangan ini, Si Shen itu, apakah benar-benar akan menikahinya? Benar atau tidak? Apa aku tidak salah dengar? Apa maksudnya ini? Iya, betul. Sudah bertunangan tapi tidak menikah. Mana ada aturan seperti itu? Enaka. Ada apa ini? Shen Linfeng. Apakah dia akan menikahimu atau tidak? Bu. Mana Mankin? Aku dan Linfeng pacaran. Tujuannya memang untuk menikah. Menurutku, mereka cuma marah dan frustrasi. Lalu mencoba mengalihkan perhatian di sini. Aduh. Oh begitu? Tuan Shen, kalau begitu aku ingin bertanya. Apakah kamu benar-benar berniat menikahi Liu Mengmeng ini? Aku. Aku apa lagi? Pertanyaan sesederhana ini tidak bisa dijawab? Kakak Linfeng. Cepat katakan padanya. Semua orang melihat dari belakang. Kenapa tidak bicara? Jangan yang mereka katakan benar? Kamu tidak. Benar-benar seperti yang mereka katakan. Tidak akan menikah denganku? Tapi waktu itu saat berpura-pura menjadi pacarmu, tidak ada urusan pernikahan. Kakak Linfeng. Aku mohon padamu. Kalau begini terus, kita benar-benar akan ketahuan. Kenapa? Pertanyaan kecil seperti ini. Pasangan yang seresai ini masih harus berunding? Enaka. 7 Anya ada APA? Bu, aku kan anakmu, kamu harus percaya padaku. Jiang Yun ini, hatinya sangat jahat. Sekarang dia cuma berusaha membingungkan orang. Kamu jangan sampai tertipu olehnya. Cuma bertanya soal menikah atau tidak, kok jadi membingungkan orang? Kereza, ada yang punya niat buruk. Pertanyaan ini wajar-wajar saja. Kenapa aku melihat anak keluarga Liu ini sangat menolak?
Sudah bertunangan? Menikah? Apa yang maluan tuk dikatakan? Betul. Enaka, Ini sebenarnya ada apa? kenapa Shen Linfeng? Tidak berani mengakui akan menikahimu? Kamu, yanggan membohongiku? Bu, urusan pernikahan yang besar ini, mana mungkin aku membohongimu? Cacac l'infant. Kamu akan menikahiku, kan? Kalau kita benar-benar menikah, bukannya sandiwara jadi kenyataan? Tapi kalau tidak menikah, Mazala kita à Canterboncar. kalau sampai orang tahu, Accuyang jadi pelacor. ibuku akan memukulku sampai mati. Kamu akan menikahiku. Benar, kan? Shen Linfeng. Dia sudah seaktif itu. Kamu masih belum mau memberikan jawaban? Jiang Yun, sudah, jangan macam-macam. Kamu pulang dulu. Kalau terus terusan begini, kita semua bakal susah. Aku yang macam-macam? 4 kata besar hari ini. Khusus untukmu. Jiang Yun, jangan paksa aku. Aku memang memaksamu. Memangnya kenapa? Baik, jangan menyesal nanti. Ya, aku memang mau menikah. Dan pernikahan ini, tidak hanya akan kulangsungkan, tapi juga akan kuselenggarakan, dengan meriah dan besar-besaran. Ibu. Apa ku bilang? L'infeng. Dia akan menikahiku. Tant. Aku tadi sebenarnya, hanya mempertimbangkan perasaannya. Jiang Yun ini, dia sudah mengejar-ngejarku bertahun-tahun. Aku tadi sengaja tidak membahas pernikahanku dengan Meng Meng di hadapannya. Karena takut dia tidak terima. Lalu membuat keributan di sini. Baik. Yang penting kalian berdua baik-baik saja. Si gadis keluarga Jiang ini, Benar-benar licik. tidak bisa merebut pria dari anak perempuanku. Lalu memfitnah anakku sebagai pelakor. Pelakor seperti ini. Bisa sampai sejauh ini, benar-benar tak terkalahkan. Aduh, Berani beraninya kau pukul aku. Hari ini aku tidak hanya akan memukulmu, tapi juga akan menghajarmu. Kojila. berani-beraninya kau pukul tunanganku. Kau cari mati, ya? Baiklah. Datang 1, ku hajar 1. Datang 2, ku hajar sepasang. Aduh, pelakor mukul orang. Tidak ada keadilan lagi. Ibu. CIA, aku bukan pelakor. Hari ini aku menggantikan sepupuku untuk menghajar anakmu si pelakor ini. Sudah. Sepupu, jangan dipukul lagi. Nanti ketiga sampah ini tidak bisa mengalahkanmu. Lalu Mela, menedammu. Ayah, sepupu bilang benar. Dituntut sih tidak takut, tapi takut menyentuh barang kotor seperti kalian. Silent. Dasar gila kau. Dan kau juga, kalian berdua sama-sama gila, jengke ya. Pernikahan ini pasti akan kulanjutkan. Meskipun kau tidak bisa menerimanya, aku tidak akan mengubah keputusanku. Nikah. Nikah saja. Aku malah mau ucapkan selamat untuk kalian. Akhirnya sandiwara jadi kenyataan. Bisa masuk ke rumah dengan sah. Apa sandiwara jadi kenyataan? Masuk ke rumah dengan sah? Kau ngomong apa sih? L'infeng. Ayo pergi, kita cuekin aja dia. Biarin dia sendiri aja, bikin onar di sini. Kak l'infeng. Kenapa kamu nggak pergi? Sanak saudara semua udah ada, di hotel, nunggu kita. Kamu serius? Mau aku nikah sama Meng Meng? Shen Linfeng. Udah kayak gini waktunya. Kamu masih mikirin perasaannya? Iya nih, Kak Lin Feng. Dia tipe pelakor kayak gini, niatnya jahat. Aku yang paling tuh. Pernikahan kita. Bukan semau dia. Bisa seenaknya. Oh iya. Ini Meng Meng bilang benar. Aku sih mikirnya,
Karena dipaksa pun gak bakal bertahan. Mendingan aku kasih jalan buat kamu. Kamu nanti, ya udah, jalani hidup sama Liu Mengmeng ini. Kamu. Oh. Aku ngerti. Pura-pura melepaskan. Kamu lagi pura-pura melepaskan buyer making dekat. Iya kan? Kamu ngomong gini cuma buat bikin aku kesel. Iya kan? Tuan Shen. Kita hubungin APA? Masa iya aku bikin kamu kesel? Oh iya. Ini udah sore nih. Ayo kita cepetan masuk. Jangan sampai nunda-nunda. Hari baik buat lamaran kalian. C'était de ma faute. Le fait de parler de mariage avec Mengmeng, c'était que des paroles de colère. Ne les prends surtout pas à cœur. Menantu keluarga Liu ngomong apaan sih? Aku nggak ngerti satu kata pun. Nah, kamu nggak tahu kan? Ini namanya bahasa Prancis. Di TV kan sering dengar? Kamu keren juga ya, tahu bahasa Prancis. Mereka ngomong apaan sih? Kamu terjemahin dong. Aku mana tahu. Aku cuma bisa dengar itu bahasa Prancis. Bukan berarti aku ngerti artinya. Menantu Keluarga Liu ini Memang berpendidikan ya. Bahasa Prancis aja lancar banget. Mimeng, omongan kamu tadi cuma karena kesel? Exactement. Je faisais semblant d'être son petit ami pour arranger sa famille, mais je vais jamais l'épouser. C'est toujours toi que j'aime. Pour toi, c'est parole de colère. Mais moi, je suis sincère. Tous mes vœux de bonheur pour votre union. Enaka. Mereka lagi ngomongin apaan sih? Kok ngomong pakai bahasa yang kita nggak ngerti ini? Iya nih. Jangan-jangan mereka ngobrol rahasia. Nggak mau kamu denger? Apaan sih? Pacarku lagi, nasehatin Jiang Yun ini. Bilang dia bentar lagi mau lamaran. Sur Jiang Yun, si peu la Corini. Lupin Dia. Jangan Gangu Dialagi. Ganggu apaan? Jangan kira orang nggak ngerti bahasa Prancis, lalu bisa bohongin orang. Kamu berani-beraninya mukul aku juga? Mukul kamu wajar. Semuanya, jangan percaya dia. Parisian Sishan, ngomong apa sama sepupuku? Aku rekam semuanya. Sekarang aku terjemahin buat kalian. Berani-beraninya kau lempar HP gue. Gue lempar HP lu emang kenapa? Gue kasih tahu ya, lu ini tanpa izin pacar gue, udah nyelak privasinya. Gue berhak buat melawan. Privasi apaan sih? Lu cuma takut aja, hal-hal kalian berdua yang gelap-gelapan. Ketahuan. Dazar. Kalau hubungan gue sama Lin Feng gelap-gelapan. Terus sepupumu itu apa dong? Lu. Lu apa lu? AYO. Semuanya liatin baik-baik ya. Yang mau tunangan sama Lin Feng itu gue. Bukan c'est pupumu. Malah kalian berdua, siang-siang bener dateng ke sini ngamuk-ngamuk. Nggak lain cuma buat ngehancurin acara tunangan. Lu sama Lin Feng. Suyuan, kan biasanya kamu lumayan ngerti keadaan? Kenapa hari ini kita ikutin sepupumu? Baikin owner? Iya benar. Mending hancurin 10 kuil. Daripada rusakin satu jodoh. Orang tua kalian, ngajarin kalian kayak gini ya. Pelakor kayak gini, mending dijauhin aja. Siapa tahu nanti, suatu hari kesambar petir. Nularan kita-kita. Jiang Yun. Jangan salahin ibu gue omongannya kasar. Memang lu yang keterlaluan. Jadi pelakor aja udah keterlaluan. Masih berani ngerusakin pernikahan gue sama Lin Feng. Pelakor kayak lu ini. Sangat bejat, nggak punya batasan. Bilang gue bejat? Kalau gitu, hari ini, gue mau kasih tahu semua orang. Siapa yang sebenarnya bejat? Sepupu. Kakak udah siapin semuanya. Getter Mobile. Apa katamu? Waktu itu lu gedor mobil pacar gue. Gue belum minta pertanggungjawaban lu. Hari ini masih berani dateng buat gedor lagi? Masa gue nggak berani? Gue dateng hari ini. Cuma buat ngerjain 2 hal. Gedor mobil dan tangkap orang. Karena kalian berdua, nyanyain kesempatan buat ngaku sendiri. Ya sekarang gue, langsung ngerjain hal pertama. Getter Mobile. Jiang Yun, lu sebenarnya mau apa sih? Apa harus ngerusakin gue sama Mengmeng, baru lu puas? Tuan Shen. Kebanyakan mikir kali ya? Gue sih, cuma mau ngurusin sampah yang harus diurus.
Pelakor Jiang Yun ini beneran mau gedor mobil ya? Aduh, pelakor dateng gedor mobil. Ini bakal jadi bahan gosip panas nih. Iya, ini pasti bakal trending. Betul. Mobil keluarga kita. Mau lu gedor seenaknya aja? Kalau mau gedor, gedor gue dulu. Dasar pelakor, mau ngerusakin acara tunangan kita. Pakai modal apa? Lu pantas nggak sih? Gue kasih tahu ya, Hotel Shanye ini kan menantu gue yang pesen. Hotel bintang 5, kita ini tamunya, kita ini pelanggannya. Berani-beraninya buat Ona diizini. Aku akan panggil satpam sekarang juga, untuk mengusirmu keluar. Oh ya? Tuan Shen Mimeng Royal ya? Mengadakan tunangan di sini. Pasti mahal banget ya? Tentu saja. Hotel semewah ini, mungkin pacarmu, seumur hidup, nggak pernah ajak kamu ke sini, ya? Kalau pacarku, memang nggak kayak pacarmu. Cuma tahu sibuk kerja dan ngeluh miskin. Tapi sekarang lihat, kayaknya miskinnya cuma pura-pura. Memang nggak semua orang bisa disamain sama Lin Fengku. Jiang Yun. Asal kamu nggak buat onar hari ini, aku nggak keberatan. Ngasih kamu ikut menikmati kemewahan dari Lin Fengku. Ajak kamu ke Hotel Bintang 5. Biar nambah pengalaman. Aku nggak buat onar. Cuma mau ngancurin mobil. Camus. Jiang Yun. Ini kan Hotel Shanye, bukan di desa yang bisa seenaknya. Berula. Hari ini aku sudah kasih. Camus Muka. Jangan nggak tahu diri. Halo, Boss Lu. Ada yang ganggu cewekku, bawa alat dan ikut aku ngancurin mobil. Saya. Hotel Shanye ini selalu melayani tamu seperti raja. Kalau kamu masih tahu diri, pergi sendiri sana. Jangan sampai aku panggil satpam buat usir kamu. Lalu di depan banyak orang ini. Memalu Camus. Oak. Kamu kan tamu. Raja. Kalau gitu, panggil satpam buat tangkap aku. Baik. Kamu yang maksa. Satpam. Ada selingkuhan gila di sini. Usir dia keluar untukku. Siapa yang kamu bilang selingkuhan? Siapa yang gila? Siapa yang kamu bilang selingkuhan? Siapa yang gila? Kok, kamu? Ini kan yang kemarin, yang belain Jiang Yun si selingkuhan. Itu, si kakak itu. Kakak apaan? Lihat gayanya, kayaknya, cuma kepala satpam. Ternyata kamu, kemarin lihat gayamu. Kirin. Orang penting. Mana. Ternyata. Cuma satpam. Bilang aku. Satpam? Udah, jangan pura-pura. Aku adalah tamu paling terhormat. Ada selingkuhan, gila mau ngancurin mobilku. Sekarang aku mau kalian, usir dia keluar. Kalian tuli ya, denger nggak? Apa yang dikatakan anakku? Kenapa aku harus dengerin dia? Kenapa? Karena aku tamu kalian. Aku dan pacarku, hari ini mau adakan pesta tunangan di sini. Oh ya? Tentu saja. Pacarku namanya Shen Lin Feng. Kamu bisa cek di sistem. Dia baru aja pesan ballroom di sini. Kak Lin Feng. Karena Jiang Yun nggak ngasih muka, kamu juga nggak usah kasihan. Betul. Aku yang pesan ballroomnya. Tolong, usir si pembuat onar ini. Kalau gitu, maaf. Aku sudah batalkan pesanan kalian. Sebenarnya, aku kesini juga mau ngancurin mobil. Apa? Tidak mungkin. Para satpam ini juga datang untuk menghancurkan mobil? Wahai Tuhan yang mulia. Sekarang bingung kan? Camus. Oh. Aku tahu. Kemarin. Sudah terlihat, hubunganmu dengan Jiang Yun si selingkuhan ini. Tidak biasa. Tak disangka. Hari ini, masih berani membantunya menghancurkan mobil. Siapa yang beri kamu nyali? Cuma satpam. Berani menyalahgunakan wewenang pribadi.
Membela selingkuhan. Percaya tidak percaya. Aku akan segera melaporkanmu. Ibu Liu, kamu jangan repot-repot. Kamu tahu siapa dia? Langsung bilang mau melapor. Memangnya dia siapa? Bukannya cuma satpam? Kakak sepupu, HP. Buka lebar-lebar matamu. Lihat jelas, Tuan Lu ini sebenarnya siapa? Dia adalah Pemilik di balik layar Hotel Shanye. APA. Jiang Yun ini, kenapa nasibnya begitu baik? Kenapa bos yang tampan dan tinggi itu malah mengelilinginya? Masih ada masalah? Tidak. Kalau begitu aku hancurkan mobilnya. Anakku, ini bagaimana? Ibu. Tidak apa-apa, biarkan saja mereka hancurkan. Pokoknya pada akhirnya, juga akan diganti rugi sesuai harga asli. Urusanku sendiri. Biar aku yang tangani. Jaga mereka. Hila-hila. Dari gayanya, Jiang Yun benar-benar mau ngehancurin mobil BMW ini. Kalau saja dalam hidupku, ada BMW Seriwu. Betapa indahnya. Kamu, mau? Tentu saja mau. Keren banget ini. Kak Zhang, kenapa habis pulang kerja? Masih ngantar makanan? Ah ini, lagi pula lagi nggak ada kerjaan. Cuma iseng ngantar. Kamu memang gigih ya. Aku pergi dulu. Masih kurang. 100.000 untuk beliin dia mobil itu. Semangat. Tada. Sayang, ini dari kamu? Saka? Sayang, kamu terlalu baik sama aku. Aku bersumpah, Shen Lin Feng seumur hidup, pasti akan mencintaimu dengan baik. Jiang Yun, Jean-Gon Lupa. Ngehancurin mobil harus ganti rugi. Nggak cuma ganti rugi, tanggung jawab hukum juga. Kalau kamu masih begini, jangan salahin aku kalau nggak peduli. Hubungan tetangga lagi. Meng, kamu terlalu lembut hatinya, makanya digangguin orang gila ini, terus-terusan. Menurutku, waktu pertama kali dia ngehancurin mobil, harusnya kamu serahkan dia ke polisi. Betul, sungguh tak tahu malu, belum pernah lihat yang seberani ini, selingkuhan. Jiang Yun, kalau kamu beneran ngehancurin mobilnya, kita benar-benar nggak bisa balik lagi. Nggak akan berakhir baik. Belum tentu aku. Maksudmu apa? Maksudku apa? Kamu masih nggak tahu? Keterlaluan. Sungguh nggak tahu diri. Selingkuhan nggak bisa rebut lelaki. Mulai ngehancurin mobil. Kurang ajar, sungguh keterlaluan. Meng. Kali ini jangan lagi kasihan. Dan biarkan dia lolos. Jiang Yun. Awalnya aku nggak mau berurusan denganmu.
Tapi kamu keterlaluan banget. Sepertinya, kamu harus masuk beberapa hari. Baru bisa tenang. Pak Polisi. Saya mau lapor. Ada pelakor di sini, mengacaukan pesta tunanganku. Bahkan dia merusak mobil BMW pacarku. Bagus, bagus. Shen Linfeng. Kasus yang dilapor pacar barumu ini, sangat bagus. Jongyun. Ini kamu yang memaksaku. Bersiaplah makan nasi penjara. Bagus, Meng Meng. Menghadapi pelakor macam ini, nggak boleh santai. Iya, lihat saja nanti polisi datang. Masih bisa sombong apa lagi? Lu Meng Meng. Kamu ini, dari kecil memang nggak ada yang bisa menyaingiku. Cuma bisa merampas pria orang. Untuk dapatkan sedikit kepuasan. Sekarang, lihat aku mungkin kena kasus hukum. Mungkin juga kehilangan pekerjaan. Atau punya catatan kriminal. Kamu senang banget ya? Jongyun, kamu ngomong apa sih? Kamu ini benar-benar Gagal jadi pelakor sans diri. lalu fitnah aku. Kamu pikir semua orang sama sepertimu. Pelakor? Siapa pelakor dia sendiri yang tahu. Mau jadi pelakor tapi sok suci. Lambat laun akan dapat balasan. Siapa yang dapat balasan? Ce bantard l'agit à Kantahu. Palisai. Siapa yang barusan lapor polisi di sini? Pak Polisi. Dia nggak cuma merusak mobil, BMW pacarku. tapi juga mencemarkan nama baikku. Pak Polisi. Semua ini nggak aku lakukan. Dia yang memfitnahku. Kamu masih berani membantah? Ada siaran langsung di sini. Jumlah tayangannya sudah mencapai standar untuk dibuka kasus. Dan l'agit. Di sini ada banyak orang yang bisa jadi saksiku. Benar, saya bisa membuktikan. Pelakor ini sangat keterlaluan. Nggak bisa rebut pria, malah merusak mobil. Iya, sangat keterlaluan. Zampa makam ini, kalau kalian gak hukum dia, pasti akan merugikan orang lain. Meng Meng, menurutku, lebih baik kita lupakan saja. Kenapa harus dilupakan? Di sini ada banyak orang yang bisa jadi saksiku. Camus t'accuse pas? Kamu punya saksi. Berarti aku juga bisa jadi saksi. Kalau Jiang Yun nggak merusak mobil pacarnya, dan juga nggak memfitnah pacar prianya. Baik. Kalian ini benar-benar nggak kapok sebelum dapat masalah. Ini video yang direkam dari siaran langsung. Gimana? Nggak bisa mengelak lagi, kan? Nona Jong, Anda diduga sengaja merusak harta benda orang lain. Ikut kami dulu. APA, merusak properti orang lain? Aku nggak pernah melakukan itu. Mobil ini adalah milikku. Xiang Yan, jangan gegabah, simpan saja tagihannya. Kenapa harus disimpan? Pacar kecilmu ini mau menjebloskanku ke penjara. Semuanya lihat baik-baik. Ini kontrak pembelian mobilku. Di dalamnya ada bukti transaksi. Mobil ini, aku beli pakai uangku sendiri. Kalau begitu, aku merusak mobilku sendiri. Ada masalah APA? Camus. Kamu bilang ini tagihan mobil BMW pacarku. Jadi iya? Kalau kamu nggak percaya, cocokkan saja. Pak Polisi. Xiang Yan, hari ini kamu keterlaluan. Tuan Shen. Nggak tahu siapa yang mulai keterlaluan. Lagipula. Ini bukan main-main. Ini cuma membereskan masalah yang ditinggalkan dulu. Camel. Setelah diperiksa, tagihan pembayaran sudah dikonfirmasi benar. Mobil ini memang milik Nona Jiang. Ini kejutan besar. Mobil BMW pacarnya Liu Mengmeng, ternyata milik Jiang Yun. Lu Meng Meng, bukannya kamu bilang aku pelakor? Enaka. Ini bagaimana sih? Mobil pacarmu, kenapa bisa begini? Kenapa? Linfeng.
Qu'attaquant ces yeux as-tu? Mobil BMW ini, mana mungkin milik Jiang Yun? Ayah, mobil ini memang aku pinjam dari Jiang Yun. Kalau Jiang Yun mau merusaknya, ya sudah. Maaf. Lupa jelasin. Bikin kalian datang sia-sia. Baiklah, karena ini cuma kesalahpahaman. Kami pergi dulu. Nggak mungkin. Ini pasti nggak mungkin. Mobilmu. Bucan Volkswagen itu? Mana manquin. Mobil BMW ini, juga punyamu? Volkswagen? Lu Meng Meng. Kamu memang nggak ngerti mobil. Volkswagen ini namanya Touareg. Waktu dibeli dulu, harganya juga ratusan juta rupiah. Lebih mahal dari BMW ini. Apa katamu? Kedua mobil ini punyaku. BMW ini, delucubly, untuk diberikan ke Shen Linfeng. Touareg ini, hadiah untuk diriku sendiri. Karena sukses berbisnis, aku beli untuk diriku sendiri. Payah. Meng Meng. Bukannya kamu bilang Jiang Yun selalu naksir sepihak dan merayu pacarmu? Kenapa pacarmu mau nerima mobil pemberian orang lain? Iya, Meng Meng, pak kamu. Jangan-jangan dia itu, gigolo yang disokong orang? Gigolo yang disokong orang lain. Nggak mungkin. Ini pasti nggak mungkin. Ini pasti Jiang Yun, sewa orang buat sandiwara. Kalau yang ini, kontrak sewa. Bisa nggak buktiin? Aku pacar resminya? Coba lihat baik-baik. Di dalam kontrak ini, hitam di atas putih, tertulis dengan jelas, nama saya dan Shen Linfeng. Kami berdua sudah tinggal serumah selama 5 tahun. Aduh, Mimeng benar nama mereka berdua. Meng Meng, bukannya kamu bilang, kalian berdua baru pacaran 3 bulan? Tapi mereka sudah tinggal bersama 5 tahun. Ini jelas-jelas. Kamulah yang jadi pelakor. Betul. Cuma modal secari kertas jelek ini. Bisa buktikan aku pelakor? Tapi di kontrak itu tertulis, nama mereka berdua. Ini bagaimana penjelasanmu? Kontrak sewa rumah, tertulis nama mereka berdua. Bisa membuktikan, mereka tinggal bersama? Masa iya? Kalian pernah lihat? Mereka berdua tinggal di kamar yang sama, dan tidur di ranjang yang sama? Mereka sudah putus lama. Berdasarkan apa menu du cul pelakor? Kalau kamu bilang bukan pelakor, Sir Shen Linfeng keluarkan bukti dia putus dengan Jiang Yun. Iya, keluarkan buktinya. Qu'attaquant ces yeux as-tu? Dasar sampah. Mana ada buktinya? Tidak ada bukti, artinya dialah yang pacaran yang sah. Kamulah yang merusak hubungan orang. Si pihak ketiga itu. Kakak l'enfant. Aku sangat menyukaimu. Kenapa kau tega menipuku? Kau tidak hanya tidak putus dengan pacarmu, tapi juga membohongiku. Kalau dia cuma penggemarmu. Aku pacaran dengan serius. Kok tiba-tiba jadi pelakor? Apa katamu? Kapan aku menipumu? Kan kamu yang bilang. Kakak Jiang Yun sudah lama suka padamu. Kamu yang tidak mau terima dia, makanya dia terus-terusan nempel padamu. Kakak l'enfant. Tipuanmu sangat menyakitkan. Kamu. Ternyata kamulah biang keroknya, main 2 hari, menipu 2 gadis. Kelihatannya seperti orang baik. Ternyata, brengsek tulen. Ha. Jangan asal nuduh. Siapa yang duluan nempel? Bilang tidak peduli aku punya pacar? Bilang Jiang Yun kampungan dan membosankan, sama sekali tidak cocok denganku. Omong kosong. Aku tidak. Kamu yang bilang. Kamu yang bilang. Kamu bilang udah gak tahan sama Kak Jiang Yun, cuma mau sama aku aja. Diam kamu. Munafik, basa-basi sok polos. Ini sebenarnya gimana sih, dua-duanya?
Yang mana yang benar? Itu benar. Iya, benar. Tapi orang ini, Juga bukan orang baik. omongannya nggak bisa dipercaya. Tante yang paham aku. Oak, karena kamu malah balik nyalahin aku. Jangan salahin aku kalau aku buka borokmu. Kamu mau ngapain? Mau ngapain? Aku mau kasih lihat semua orang, wajah aslimu. Chaîne l'infant. Perlu sampai segitunya nggak sih? Menurutku perlu banget. Barusan waktu kamu nyirami aku dengan fitnah. Kenapa nggak mikirin konsekuensinya? Sekarang jadi takut ya? Aku takut apaan? Aku dari kecil gimana? Semua orang udah padato. Benar. Kita lihat Meng besar. Meng jangan takut. Ada kami di sini. Kami pasti nggak bakal biarin orang ini nakalin kamu. Iya. Meng jangan takut. Ada kami di sini. Kami pasti nggak bakal biarin si brengsek ini nakalin kamu. Iya. Oak. Kalau gitu, kalian semua dengarin. Cac l'infant. Kalau besok Jiang Yun beneran dateng bikin masalah gimana? Kamu nggak bakalan beneran. Balik sama dia, quand? Sekarang aku cewekmu. Kamu nggak boleh ninggalin aku. Aku tahu aku nggak seharusnya berharap lebih. Kamu jadi pacarku, cuma buat nutupin ke keluarga. Tapi aku tetap nggak tahan. Yeri sama Kak Jiang Yun. Iri dia bisa berdiri di sampingmu dengan terbuka. Ya ampun. Ini kan tahu kalau Jiang Yun itu pacar resminya? Barusan aktingnya kayak beneran. Aku sampai kira dia polos. Payah, nada bicaranya terlalu lancar. Kayaknya bukan pertama kali. Jadi peliker ya? Kok bisa jijik banget sih? Aku baru ngerti. Dua orang ini dari tadi kerja sama Butte Sandawara. Fitnahin istri sah jadi pelakor. Sekarang malah saling serang. Dua-duanya, nggak ada yang baik. Nggak, ini nggak bener. Ini dipalsuin Shen Linfeng. Chaîne l'infant. Kamu sampai tega buat nyelamatin diri sendiri. Palsuin bukti buat jerumusin aku, kejam banget kamu. Palsu. Ini adalah bukti chat. Dengarkan. Lu Meng, sudah sampai segini, masih saja membantah. Tahu dia punya pacar, malah mendekati, masih sok suci. Barusan masih berlagak, seperti korban yang tak bersalah. Sekarang ketahuan kan? Wajahnya manis, tapi hatinya busuk. Bu. Bucan Bégitu. Ini chaîne l'infant. Bu. Jangan panggil aku ibu. Bagaimana bisa aku mendidik anak seperti kamu, sampai berani berbuat seperti ini? Bu, dengar dulu. Bucan Bégitu. Ini chaîne l'infant. Chaîne l'infant. Dia yang menjebakku. Dia sengaja memfitnahku. Bu. Benar-benar bukan begitu. Ibu, perkayala padaku. Aku kan anak ibu. Ibu. Aku yang menjebakmu? Bukankah dulu kamu yang bilang sendiri? Berani sumpah di depan ibumu. Kalau kamu tidak berbohong? Diamco. Chaîne l'infant. Kenapa kau menghancurkanku? Ao. Aku tahu. Pasti kamu dan Jiang Yun bekerja sama menjebakku, benar kan? Pasti begitu, Jiang Yun. Semua ini gara-gara kamu. Sampai sekarang masih belum sadar. Muka keluarga kami sudah kau coreng habis. Bu, kalau tahu akan begini, ngapain dari awal? Gadis yang baik-baik kok malah memilih jalan sesat? Siapa suruh? Ini namanya akibat perbuatan sendiri. Kasihan ibunya. Benar-benar sebuah pertunjukan yang bagus. Yun. Kamu ini mau apa? Jangan harap mendekati. Sepupuku selengkapan. Yun, dengarkan penjelasanku. Mau jelasin apa lagi? Pacaran 5 tahun gak mau ngaku. Malah pura-pura pacaran dengan cewek lain. Sampai pura-puranya sampai diranjang. Masih berani minta dijelasin. Bukan, Yun. Semua gara-gara si jahat ini. Aku nggak pernah berniat mengkhianatimu.
Kamu nggak punya malu ya? Cowok gede cuma bisa lempar tanggung jawab. Semua hal yang terjadi hari ini, asal kamu mau ngaku satu aja, aku bakal hormatin kamu sebagai jagoan. Kak, nanti cari cowok, harus lebih jeli ya? Minker. Nggak lagi ngomong sama kamu. Yun. Jangan ngomong sama aku. Aku jejek. Nggak ngerti bahasa manusia, ya? Heagi. Urusan aku sama Jiang Yun, nggak ada urusannya sama orang luar kayak kamu. Orang luar? Kamu kan udah putus sama dia. Kayaknya kamu yang gak sadar, sekarang siapa yang jadi orang luar? Walaupun aku orang luar, kamu juga nggak lebih kenal dia daripada aku. Urusan Jiang Yun. Yaitu urusanku. Jiang Yun. Ternyata kamu udah dari dulu, sama cowok ini ya, iya nggak? Iya, terus kenapa? Bukan Teres kenapa? Shen Lin Feng. Kita berdua udah beres dari dulu. Aku sama siapa? Ada hubungannya apa sama kamu? Jiang Yun. Kamu sama cowok ini, aja bisa jadi pacaran. Kok kamu tega banget sama aku? Perasaan kita selama 5 tahun. Baru putus, kamu langsung sama orang lain. Ternyata sifatmu yang suka selingkuh, nggak pernah berubah. Diam. Coba fitnah dia lagi. Kamu lebih kenal dia daripada aku? Kamu tahu nggak? 5 tahun lalu dia pernah makan sama cowok asing, ketahuan sama aku. Kamu tahu nggak dia janji APA sama aku? Waktu itu, orang yang makan sama dia, yaitu aku. Apa katamu? Luya. Aku udah punya pacar. Sering kali makan sama kamu, nggak pantas. Kamu nanti, jangan cari aku lagi. Kita kan nggak ngapa-ngapain. Makan aja nggak boleh? Kalau bukan karena aku ancam soal kuliah. Apa kamu, makan ini aja nggak mau keluar? Kamu segitunya peduli sama Shen Lin Feng? Ayah. Aku sangat sayang sama dia. Demi dia, aku bisa ngorbanin segalanya. Jiang Yun. Kamu berani-beraninya mengkhianati aku. Udah hampir waktunya. Aku harus pulang. Hari ini kamu minta aku makan sama kamu. Aku juga udah dateng. Harap kamu nggak cari aku lagi. Kita sering ketemu. Nggak pantas. Cowok itu siapa? Kenapa kamu makin berdua sama dia? Kamu salah sangka, Lin Feng. Kita cuma teman biasa. Teman biasa? Laki-laki dan perempuan sendirian. Makan berdua saja, itu teman biasa? Kamu anggap aku bodoh? Jiang Yun. Sampai kapan kamu diam-diam, menjalin hubungan dengannya di belakangku? Jangan sentuh aku. Kamu ini, wanita mata keranjang, yang tidak setia. Dulu aku yang memaksanya untuk makan bersamaku. Tapi dia selalu menolak. Yang ada di hati dan pikirannya hanyalah kamu. Dia sangat mencintaimu. Tapi kamu, hanya karena dia makan bersamaku, langsung menuduhnya tidak setia. Shen Lin Feng. Kamu benar-benar tidak tahu menghargai. Dan tidak pantas mendapatkan cintanya. Buell. Teruskan bualanmu. Kalau waktu itu benar-benar kamu, kenapa selama bertahun-tahun ini kamu tidak pernah muncul? Bukannya karena merasa bersalah? Bilang aku merasa bersalah. Kamu pikir kamu siapa? Dulu di luar restoran, aku melihat kamu menghina dan memfitnahnya. Tapi tidak berani maju untuk menuduhku. Saat itulah, aku sangat memandang rendah orang sepertimu. Yang lebih menyedihkan, dia malah jatuh cinta pada orang seperti kamu. Agar dia tidak menjadi sasaran kecurigaan dan prasangkamu yang tak berdasar. Aku memilih untuk mundur dan tidak mengganggu hidupnya. Tapi kamu? Apa balasanmu untuknya? Kamu jadikan pengorbanan dan kesabarannya sebagai modal untuk bertindak semaumu. Bahkan membawa wanita simpanan masuk ke rumah, memfitnah, dan menghinanya. Sudah.
Jangan lanjutkan lagi. Aku tidak mau mengingat-ingat masa lalu yang menyakitkan itu. Shen Linfeng, jangan malu-maluin. Kamu sendiri ketahuan selingkuh. Masih mau balik tuduh orang lain. Kakak sepupuku benar-benar buta. Butuh 5 tahun baru bisa melihat siapa kamu sebenarnya. Lebih baik menghabiskan waktu 5 tahun untuk mengenal seseorang daripada seumur hidup. Jangan buang-buang waktu lagi dengannya. Shen Linfeng. Mulai sekarang, semua yang telah kukorbankan untukmu akan kukembalikan. Yun, aku salah. Aku benar-benar tahu salahku. Aku salah paham tentangmu. Semua ini gara-gara Liu Mengmeng. Si Jalang itu yang menghasut. Maafkan aku. Mari kita mulai lagi. Aku berjanji, mulai sekarang, aku pasti hanya akan mencintaimu seorang. Lepaskan. Kamu tidak berhak menyentuhnya. Shen Linfeng, sekarang kamu baru tahu salah, mengapa tidak dari dulu? Saat kamu diranjang, bermain api dengan wanita lain. Kenapa kamu tidak memikirkan sepupuku? Sekarang ingin kembali lagi? Sudah terlambat. Sepupuku sekarang punya Kak Luye. Dia jauh lebih baik darimu. Jiang Yun. Apa karena dia, kamu jadi sikcema ini? Kamu sudah dapat pengganti. Langsung saja menendangku pergi. Dengarkan, Shen Linfeng. Hentikan hayalanmu itu. Hubunganku dengannya bersih. Dulu begitu, sekarang juga. Apalagi, kita sudah putus. Apapun yang terjadi antara aku dan dia, bukan urusanmu lagi. Aku bebas. Kamu tidak berhak ikut campur. Kak, jangan buang waktu lagi padanya. Ayo kita pergi. Sepasang pria brengsek dan wanita murahan. Kita pergi begitu saja. Rasanya masih terlalu murah. Bagi kejua bejingan itu. Tenang saja. Aku sudah merekam video HD. Nanti akan kusebar ke internet. Pasti akan ada orang yang menghujani mereka. Kamu sudah sangat merusak citra perusahaan. Cepat minggat. Itu kan pria brengsek yang viral di internet? Iya, dia. Ayo lihat, semuanya. Pria brengsek. Itu dia. Itu dia. Kukilaitia. Brengsek banget. Kak, kamu lihat video di internet? Shen Linfeng, sekarang sudah jadi tikus di jalanan. Semua orang ingin memukulinya. Sangat puas rasanya. Semua ini akibat perbuatan mereka sendiri. Cuma nggak tahu. Si bajingan Liu Mengmeng. Sekarang gimana ya? CH. Sungguh tak tahu malu, masih berani tinggal di desa kita. Betul. Memalukan. Seharusnya rumah mereka dijadikan tempat sampah. Bu. Kamu di mana? Kamu benar-benar nggak peduli lagi sama aku? Kamu masih berani bicara. Semua tetangga sudah tahu aibmu. Aku sudah nggak sanggup tinggal di rumah. Kamu urus saja dirimu sendiri. Bu. Sungguh pantas menerima akibatnya. Perbuatan jahat, hidup susah. Ayo kita pergi. Mau carry Luye? Kapan Luye akan mengungkapkan perasaannya padamu? Dia ini bertahun-tahun gak punya pacar, hanya untuk menunggumu.
Kamu nggak tertarik? Wah, kamu tersipu. Artinya kamu menyukainya. Kalau sekarang dia melamarmu, apa kamu akan menerimanya? Aku pikir-pikir dulu. Ayo pergi.